Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih motor bisa turun mesin. Seperti yang kita lihat video kali ini, motor kristal ini akan melakukan belah mesin karena si stangnya itu oblak, terutama di bagian bearing dan stang sehernya. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita bongkar semuanya, kita mutilasi semua, kita pretelin semuanya, lalu kita bahas satu persatu bagaimana motor bisa belah mesin. Kita lepas baut di bagian rengkesnya, ada 3 baut yang menancap di bagian mesin dan juga kerangka. Lepas ketika baut tersebut, lalu lepas semuanya, siapkan jack stand atau dingklik atau jengkok lah istilahnya, pokoknya buat ngeganjel aja agar si mesin tidak kegabruk langsung ke tanah atau lantai. Setelah ketiga baut selesai, langsung saja kita pisahkan mesin dari rangkanya. Pisahkan jauh-jauh nggak apa-apa, yang penting jangan sampai hilang di komponen-komponen bagian mesinnya. Setelah terpisah dari rangka dan mesinnya, langsung saja kita mesinnya bongkar satu persatu. Bongkar cover magnet, bongkar magnetnya, pokoknya banyaklah sekali yang di situ yang harus dibongkar. Topik pembahasan kali ini adalah belah mesin. Kenapa sih motor bisa terjadinya belah mesin? Faktor utama adalah umur. Ya, tepat sekali. Apabila motor sudah bertahun-tahun atau sampai berpuluh-puluh tahun untuk pemakaian normal, pasti akan merasakan bagaimana motor itu bakalan belah mesin atau turun mesin karena stangnya bermasalah. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah perawatan. Tentunya perawatan seperti oli mesin, kualitas cara penyervisan di bagian bengkelnya, itu juga pasti bakalan berpengaruh ke performa mesinnya. Yang ketiga adalah pemakaian. Apabila pemakaiannya jorok, sering membawa beban yang sangat berat-berat atau sering buat geber-geberan, yaitu pasti bakalan berpengaruh ke stang pistonnya atau stang sehernya. Oke, kita bisa dilihat di video si stangnya itu bunyi kletek letok kletek letok kletek letok. Nah, itu udah pasti stang harus minta diganti. Nah, salah satu ciri kalau semuanya motor stangnya bermasalah, yaitu motor sudah mulai kasar bunyinya, bisa bunyinya ngerosok, bisa bunyinya tek 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 begitu. Itu juga pasti ya harus dicek dulu. Cuman kalau semuanya stang ya pastinya bakalan kasar banget suaranya, apalagi kalau semuanya motor sudah dihidupkan. Tidak usah nunggu lama aja, kalau semuanya stang bermasalah pasti bakalan langsung kasar suaranya. Nah, seperti itulah ciri-ciri bagaimana motor itu bisa sampai turun mesin. Ya, balik lagi ke masing-masing orang yang punya motornya, mau dirawat sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh bagian standar pabrikan atau melalui perasaan sendiri untuk perawatannya, ya balik lagi ke masing-masing personalia. Oke, kita bisa lihat di situ banyak sekali komponen-komponen seperti stang piston atau krek as, ada rasio, ada enggolan juga, perselahan, banyak sekali. Pokoknya mah ya memang agak rumit sih kalau semuanya buat belah mesin. Makanya kayak kita sendiri pun sebagai mekanik memang harus benar-benar teliti banget ketika sedang melakukan pengerjaan turun mesin tersebut. Nah, bisa didengarkan bunyi klek 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 tadi kan. Nah, langsung saja kita bersihkan semua karena ini motor 2 tak, jadi harus benar-benar buat pembersihannya untuk di bagian krek asnya, karena di bagian motor 2 tak itu memang sangat berpengaruh di bagian lubang pembilasannya. Oke, langsung saja kita bersihkan semuanya. Kita menggunakan solar ya guys, karena solar itu memang ya murah, yang kedua juga nggak cepet habis karena menguap kayak gitu. Setelah nantinya sudah bersih, kita pun juga bakalan dibilas menggunakan air, jadi bukan pakai bensin ya. Nanti bisa karatan dong kalau semuanya pakai air. Tentu saja pasti bakalan bisa karatan. Cuman kalau semuanya setelah dicuci menggunakan sabun, pakai citron kita gunakannya, terus dibersihkan, dielap, disemprot pakai kompresor, ya pastinya bakalan aman. Jadi kita jamin itu nggak ada karat di dalam mesin tersebut. Oke, semuanya kita langsung bersihkan saja yang ada di video ya.
seperti itulah, kucek 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 kucek, bener-bener bersihkan kinclong. Gila, pastinya kita juga pasti bakalan memberikan yang terbaik untuk ke konsumen kita yang servis di bengkel kita, yaitu Bengkel Bahagia. Nah, ini dia air-airnya, dan juga ada citron. Kenapa sih harus pakai citron ya? Biar bersih, biar kinclong. Nah, lebih bagusnya lagi bisa direndam sekitar 30 menit atau udah sekitar 2 jam, seharian penuh nggak apa-apa, terserah. Yang penting ya kualitas air juga harus benar-benar bersih, tidak ada yang namanya air kotor atau air sungai yang keruh kayak gitu. Oh ya guys, karena ini motor dua tak itu memang ciri khas dengan namanya yang lubang bilas. Nah, lubang bilas tersebut kalau bisa, kalau semuanya kalian menemukan lagi atau menggarap membongkar motor dua tak ya, di bagian lubang bilasnya harus bener-bener kalian bersihkan. Nanti kalau semuanya motor sudah kalian rakit, kalian hidupin lagi, itu pasti bakalan beda tenaganya, karena si bensin dan udara waktu pas di dalam ruang bilas, di dalam ruang kumpulnya bahan bakar dan udara di situ dicampur. Nah, itu bakalan lebih lancar karena di situ bersih, beda dengan 4 tak. Nah, karena 2 tak itu menggunakan kerja 2 langkah, jadi ya harus benar-benar bersih di bagian lubang bilasnya. Nah, yang seperti saya bersihkan yang seperti itu tadi, itu harus benar-benar bersih banget. Nah, kemudian semprot semuanya menggunakan kompresor agar bersih. Seperti itulah gambaran bagaimana motor kalian kalau semuanya belah mesin. Nantikan part 2 nya. See you next video.